Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang senantiasa dikaruniakan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, yang kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mengaruniakan nikmat tersebut hingga akhir hayat kita di dunia yang fana ini. Allahumma amin. Salawat serta salam kita selalu ucapkan bagi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus menjadi suri tauladan terbaik di dalam kehidupan kita, bahwa tiada jalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan sunnah-sunnah yang beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita semua. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan membaca di bab yang kedua atau bab yang ketiga di pertemuan sebelumnya, atau melanjutkan dari pertemuan sebelumnya di mana Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menuliskan atau mengatakan, wa idza talaba minka insanun ayyarkiyaka fahal yafutuka kamalun idza lam tamna'hu. Apabila talaba minka insanun ayyarkiyaka, apabila kita atau apabila ada seseorang dari kaum muslimin tentunya meminta untuk meruqyah kita, fahal yafutuka kamalun idza lam tamna'hu, apakah kita tetap bisa mendapatkan kesempurnaan, artinya kesempurnaan memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak menghalanginya untuk meruqyah kita. Ada orang yang datang, dia minta kepada kita untuk meruqyah kita, bukan kita yang meminta kepadanya untuk diruqyah. Apakah ketika kita tidak menghalanginya atau tidak menolak permintaan tersebut, apakah kita tidak berhak mendapatkan kesempurnaan, kemurnian tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Al-jawab, la yafutuk. Jawabannya, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tetap bisa mendapatkan kesempurnaan tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemurnian tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yamna' Aisyah an tarqiyahu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghalangi atau tidak melarang Aisyah radhiyallahu taala anha untuk meruqyah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa akmalul khalqi tawakkulan 'ala Allah wa thiqatan bih. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling lengkap, orang yang paling sempurna tawakkalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika datang seseorang atau seorang muslim meminta untuk meruqyah kita,
maka la yalzam, tidak melazimkan kita untuk menghalanginya. Bahkan nanti ada konsekuensinya, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika membahas tentang al-maratibus salasah. Ada 3 tingkatan nanti yang dituliskan oleh Syekh rahimahullahu taala dalam masalah ini. Wa li'anna hadzal hadits la yastarqun, dan karena hadis ini la yastarqun, tidak meminta untuk diruqyah, ila akhiril hadis, innama kana fi talabi hadhihi al-asya'. Yang dimaksud di dalam hadis ini meminta untuk diruqyah. Meminta untuk diruqyah. Tidak dalam konteks sebagaimana yang disampaikan sebelumnya. Datang orang kepadanya meminta untuk meruqyahnya. Meminta untuk meruqyahnya. Wala yakhfal farqu baina an tahsula hadhihi al-asya' bi talabin wa baina an tahsula bi ghairi talabin. Jelas perbedaan antara keduanya ketika hal itu diminta dan ketika tidak diminta. Jelas perbedaannya ketika kita meminta untuk diruqyah dan ketika kita tidak meminta untuk diruqyah. Meskipun datang seorang muslim, seorang mukmin meminta untuk meruqyah kita, dan kita tidak menolaknya, tidak menghalanginya. Qauluhu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya ketika Ukasyah meminta untuk didoakan semoga termasuk hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang dimasukkan di dalam surganya bi ghairi hisab, tanpa dihisab dan tanpa diazab. Maka faqala anta minhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat yang mulia Ukasyah, anta minhum. Engkau termasuk salah satu dari mereka, wahai Ukasyah. Wa qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau termasuk dari mereka, hadza hal huwa biwahyin minallahi iqrariyyin aw wahyin ilhamiyyin aw wahyi rasulin. Pertanyaannya, apakah ini merupakan wahyu takrir dari Allah Subhanahu wa taala atau wahyu yang merupakan ilham yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan kepada sahabat yang mulia, atau wahyu rasulin, atau yang disampaikan oleh Rasul. Yang dimaksud di sini Rasul perantara yang disampaikan melalui malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mithlu hadhihi al-umur, kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, perkara yang seperti ini yuhtamalu annaha wahyun ilhami, bisa jadi itu merupakan wahyu diilhamkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau biwasitatir rasul, atau dengan perantara utusannya Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau wahyun iqrari, atau wahyu yang sifatnya takrir. Wahyu yang sifatnya takrir, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah annar rasula yaquluha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu mungkin ilham atau melalui perantara malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, tetapi Nabi mengatakan perkara tersebut, fa idza aqarrahu Allahu alaihi sarat wahyan iqrariyan. Ketika Allah menyetujui apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang dimaksud dengan wahyu takriri. Wahyu yang ditakrirkan oleh Allah Subhanahu wa taala
berdasarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya. Jadi bisa saja itu merupakan wahyu ilham yang sifatnya ilham, diilhamkan kepada Nabi, kemudian Nabi menyampaikan kepada sahabatnya. Bisa juga itu merupakan wahyu yang disampaikan kepada Nabi melalui perantara malaikat yang diutus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau bisa juga dengan jenis wahyu yang ketiga, Nabi mengucapkan perkataan anta minhum, kemudian ditakrir, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi wahyu takriri. Wahyu yang diikrarkan, yang disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakin riwayatul Bukhari, akan tetapi hadis yang serupa diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan kalimat yang berbeda. Ketika Ukasyah radhiyallahu taala anhu meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk didoakan agar termasuk dari mereka yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan riwayatnya Al-Imam Al-Bukhari berkata kepadanya, Allahumma ja'alhu minhum. Ya Allah, jadikanlah dia Ukasyah radhiyallahu taala anhu termasuk dari mereka yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Tadullu ala anna al-jumla anta minhum. Ini menunjukkan bahwasanya riwayat yang sebelumnya engkau termasuk darinya khabarun bima'na doa. Itu pengabaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengandung makna doa. Yang mengandung makna doa. Jadi memang sifatnya pengabaran khabariyah, tetapi maknanya adalah doa. Ya sebagaimana biasa kita ucapkan ketika kita menyebutkan nama-nama ulama-ulama kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan setelahnya rahimahullah atau rahmatullahi alaih. Ini khabar. Ini konteks kalimatnya adalah khabar. Tetapi maknanya bukan kita memastikan bahwa mereka sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi maknanya adalah doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, merahmati ulama-ulama kita. Itu yang ingin disampaikan melalui apa yang dituliskan oleh Asy-Syaikh di sini. Kemudian berikutnya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qauluhu thumma qama rajulun akhar. Kemudian setelah disampaikan kepada Ukasyah atas permintaannya anta minhum di satu riwayat, di riwayat yang lain Allahumma ja'alhu minhum, karena ingin juga didoakan termasuk dari 70.000 orang yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, maka ada dari orang yang lain yang kemudian berdiri melakukan apa yang dilakukan oleh Ukasyah. Qama rajulun akhar faqala ud'u Allah ay yaj'alani minhum. Ya Rasul, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah agar menjadikan aku juga termasuk dari mereka yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, sabaqaka biha Ukasyah. Engkau telah didahului oleh Ukasyah. Engkau telah didahului oleh Ukasyah. Lam yuridin Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yaqula lahu la. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin langsung mengatakan kepadanya tidak. Walakin akan tetapi Nabi mengatakan sabaqaka biha, engkau telah didahului oleh Ukasyah, ai bihadhihi al-manqabati
wal fadilati aw bihadhihi al mas'alati Ukashah bin Muhsin. Jadi engkau telah didahului dari segi bihadhihi al manqabah, dengan keutamaannya, dengan fadilah kedudukan, aw bihadhihi al mas'alah, dengan permintaan yang engkau minta. Engkau telah didahului oleh Ukashah. Wa qad ikhtalafa al-ulama. Ulama kita berselisih pendapat. Limadha qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hadzal kalam? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang kedua yang meminta untuk didoakan, termasuk dari golongan orang yang akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab? Apa maknanya? Faqila, sebagian dari ulama kita mengatakan innahu kana munafiqan. Karena orang yang kedua itu yang meminta untuk didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk orang-orang munafik. Dia termasuk orang munafik. Fa arada ar-rasulu alla yujabihaha bima yakrah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin menghadapinya dengan sikap atau dengan tanggapan yang tidak dia sukai, yang tidak dia senangi, sehingga bisa jadi membuat dia tambah lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin menghadapinya dengan sikap yang tidak dia sukai. Maka dijawablah sebagaimana jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wakila, sebagian ulama juga berpendapat bahwasanya khafa ayyam fatihal babu fayatlubuha man laysa minhum. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin membuka pintu sehingga datang lagi permintaan berikutnya, bisa jadi didoakan orang-orang yang tidak berhak, termasuk dari 70.000 golongan tersebut. Karena tentunya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bayangkan Ukashah minta didoakan oleh Nabi, datang lagi orang kedua minta, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sebagaimana yang dilakukan kepada Ukashah, maka bisa dipastikan akan ada yang ketiga, akan ada yang keempat, dan seterusnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup pintu tersebut sehingga tidak berdiri lagi orang ketiga, tidak ada lagi orang keempat, dan seterusnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sabaqaka biha Ukashah, engkau telah didahului oleh Ukashah. Maka ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh menyebutkan bahwasanya ini yang lebih dekat kepada kebenaran, bahwa Nabi tidak mendoakan sebagaimana Nabi mendoakan Ukashah, karena Nabi tidak ingin membuka pintu sehingga berdiri lagi orang ketiga, orang keempat, dan seterusnya. Artinya, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti orang yang kedua tadi berdiri itu tidak termasuk darinya. Bisa saja dia juga termasuk dari orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, selama sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sempurnakan di dalam kehidupannya. Qauluhu, kita melanjutkan berikutnya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-masail, ya, permasalahan-permasalahan atau faidah-faidah yang dituliskan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala di dalam
di dalam bab yang mulia ini. Man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Siapa yang merealisasikan, mewujudkan, memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan masuk surga tanpa hisab. Kalau sudah tanpa hisab, otomatis tanpa azab. Fi hadzal bab masail. Al-mas'alatul ula. Yang pertama, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini juga tujuannya memurajaah apa yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ma'rifatu maratibin nasi fit tauhid. Dengan mempelajari bab yang mulia ini, salah satu faidah yang kita dapatkan adalah kita mengetahui tingkatan manusia atau tingkatannya orang-orang yang beriman dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, orang yang beriman, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu bertingkat-tingkat. Itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana kondisi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yazid wa yanqus. Wa hadhihi ma'khudatun min qawlihi, dan kesimpulan ini bahwa tauhidnya hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu bertingkat-tingkat diambil dari sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala adab. Ada di antara umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana umatnya adalah umat yang paling banyak dibandingkan umat-umat dari rasul-rasul sebelumnya, dari nabi-nabi sebelumnya. Ada di antara mereka yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa adab. Dan di riwayat yang mulia ini Nabi menyebutkan 70 ribu orang. 70 ribu orang. Apakah jumlah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 70 ribu orang? Hanya 70 ribu orang saja? Sahabatnya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih banyak daripada 70 ribu orang. Artinya ini memberikan makna kepada kita bahwa orang yang merealisasikan tauhidnya kepada Allah itu ada beberapa tingkatan. Summa kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifatnya, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Kemudian tidak meminta untuk diobati dengan pengobatan al-kay. Kemudian la yatatayyarun. Mereka tidak melakukan tatayyur. Mereka tidak melakukan tatayyur. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama dengan poin yang kedua, la yastarqun wa la yaktawun. Apakah perkara ini perkara yang diharamkan di dalam agama? Minta untuk diruqyah. Perkara yang diharamkan di dalam agama? Bukan perkara yang diharamkan di dalam agama. Artinya orang yang bertauhid, ada di antara orang yang bertauhid yang melakukan ini. Ada di antara orang yang bertauhid yang melakukan ini. Dan ada di antara orang yang bertauhid yang tidak melakukan ini. Inilah yang disebut dengan adanya tingkatan orang yang memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang melakukan tatayyur. Tatayyur kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan tatayyur yang terjadi itu masuk ke asyirkul asghar, syirik kecil. Apakah orang yang melakukan syirik kecil keluar dari agama Islam? Keluar dari agama Islam? Tidak keluar dari agama Islam. Artinya dia masih ada tauhidnya. Ini tingkatan tauhid juga. Ini tingkatan
orang yang bertauhid juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud bahwasanya orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat, ada levelnya. Ini kemudian berikutnya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ats-tsaniyah ma ma'na tahqiqihi. Apa makna merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau lebih tepatnya memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sabaqa lana fi awwalil bab, telah dijelaskan di awal-awal bab ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya anna tahqiqahu, merealisasikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala artinya adalah takhlisuhu minasyirk, membersihkan, memurnikan tauhid kita dari kesyirikan, dari menduakan Allah Subhanahu wa taala. Baik syirik kecil, apalagi syirik besar. Apalagi syirik besar. Kemudian berikutnya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ats-tsalisah tsana'uhu subhanahu ala Ibrahim biqaunihi lam yakun minal musyrikin. Pujian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang mulia Nabi Ibrahim alaihi salam, bahwasanya beliau tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab dari pujiannya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihi salam adalah beliau tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah salah satu dasarnya makna dari tahqiqut tauhid itu adalah takhlisuhu minasyirk. Makna dari merealisasikan, memurnikan tauhid itu dengan membersihkan diri kita dari melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Allah memuji Nabi Ibrahim alaihi salam dan mengatakan lam yakun minal musyrikin. Dia tidaklah termasuk hamba yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa zahirun fil ayatil karimah. Dan ini jelas disebutkan di dalam ayat yang mulia, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim alaihi salam kana ummah, beliau adalah pemimpin. Salah satu makna kalimat ummah di dalam Al-Qur'an adalah pemimpin. Qanitan lillah, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, hanifan, lurus. Walam yakun minal musyrikin, dan tidak termasuk hamba yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini pujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Fa inna hadhihi al-aya ayyuhal ikhwah la shakka annaha siqat litsana'i ala Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tidak diragukan lagi bahwa konteksnya memberikan pujian kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa idza kana manatus tsana, apabila sebab dari pujian tersebut intifa' asyirki anhu, yang menjadi sebab beliau dipuji karena beliau tidak melakukan kesyirikan, walam yakun minal musyrikin, dalla dzalika, hal itu menunjukkan ala anna, bahwasanya kullaman intafa anhu syirk, siapapun yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa mahallu tsana'in min Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak
mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah memuji hambanya yang mulia Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi ini di antara dalilnya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tahqiqut tauhid itu maknanya yang paling utama adalah takhlisuhu minasyirk. Memurnikannya dari kesyirikan, dari menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'ah, kemudian yang keempat, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sana'uhu ala sadatil awliya bisalamatihim minasyirk. Ini pujian juga yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka para pemimpin dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala karena mereka selamat dari kesyirikan, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kedua yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala, walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Dan mereka yang tidak melakukan kesyirikan kepada Rabb mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus Allah di ayat yang pertama menyebutkan sosok Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai contoh hamba yang senantiasa memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang kedua Allah menyebutkan secara umum, walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan mereka yang senantiasa tidak melakukan kesyirikan kepada Rabb mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi al-aya ayyuhal ikhwah fi siyaqi ayatin katsiratin ibtada'aha Allah biqaulihi. Ayat ini ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, konteksnya dimulai dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dia senantiasa berhati-hati di dalam beramal, sehingga tidak mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatnya. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa beriman kepada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat berikutnya, walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa tidak melakukan kesyirikan kepada Rabb mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut lagi, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka yu'tuna ma atau, yang senantiasa memberikan, mengeluarkan, menginfakkan sebagian dari apa yang diberikan kepada mereka, sebagian dari apa yang Allah karuniakan kepada mereka. Wa qulubuhum wajilah, sedang hatinya merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Annahum ila rabbihim raji'un. Mereka tahu bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di ayat yang mulia ini ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Aisyah radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka yang takut? Yang dimaksud yang takut di sini orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah, melakukan berbagai macam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya,
humul ladzina yusallun wa yasumun. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menegakkan solat, melakukan ibadah puasa, mengeluarkan zakat dari harta yang Allah berikan kepadanya. Wa yakhafuna ay alla yutaqabbala minhum. Sedang mereka takut ibadah-ibadah yang mereka lakukan itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah perasaannya orang yang beriman. Ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selain ada rasa rojaknya, harapannya yang besar bahwa ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, harus juga diimbangi dengan rasa takutnya. Rasa takut seperti apa? Takut kalau ibadahnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga melahirkan sikap atau sifat kehati-hatian untuk betul-betul memperhatikan syarat diterimanya ibadah. Untuk betul-betul memperhatikan apakah keikhlasannya sudah patut untuk diterima ibadah yang dia lakukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah pengikutannya terhadap sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah cukup sehingga ibadah yang dia lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ini yang harus selalu kita bawa. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita beribadah, rasa takut ini harus ada di dalam diri kita. Apakah ibadah saya diterima atau tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu memperhatikan bagaimana keikhlasan kita ketika kita beribadah. Bagaimana ittiba' kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita melaksanakan ibadah. Karena tidak akan pernah diterima ibadah kita kalau syarat-syarat yang disebutkan tadi tidak terpenuhi. Imma kita tidak ikhlas, maka tidak diterima ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun ibadah yang kita lakukan sesuai sunnah. Sesuai sunnah secara zahir. Karena termasuk sesuai sunnah kalau kita melakukan ibadah itu dengan ikhlas. Ya, termasuk sesuai sunnah. Dan inilah sunnah yang paling utama. Bukan hanya sesuai gerakannya, sesuai bacaannya, tidak. Sesuai waktunya, sesuai tempatnya, bukan cuma itu saja. Yang paling utama adalah keikhlasan di dalam hatinya. Selalu kita periksa, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka lah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersegera melakukan al-khairat, melakukan kebaikan-kebaikan. Wahum laha sabiqun, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Fahaula hum sadatul awliya. Mereka adalah pemimpin-pemimpin dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu dipahami, ya, wa kalamul muallif, perkataan al-muallif rahimahullahu taala, min babi idafati sifah ila mausufiha. Ya. Penyandaran sifat kepada mereka yang disifati. Penyandaran sifat kepada mereka yang disifati. Ay al-awliya'us sadat. Al-awliya'us sadat. Para wali yang menjadi pemimpin. Para wali yang menjadi pemimpin. Jadi mereka wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian pemimpin-pemimpin, kemudian di antara mereka ada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala.
Tapi karena sebab mereka adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah jadikan dia sebagai pemimpin di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Maka walaysa yuridu rahimahullahu taala as-sadati minal awliya. Yang dimaksud di situ bukan para pemimpin dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala, bal yuridul awliya'ul ladzina hum sadatul khalq. Akan tetapi yang diinginkan dari konteks kalimat tersebut adalah para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pemimpin-pemimpin umat, pemimpin-pemimpin manusia. Al-khamisah, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, kaunu tarkir ruqyati wal kay min tahqiqit tauhid. Meninggalkan ruqyah dan al-kay dari bentuk realisasi tauhid. Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzina la yastarqun wa la yaktawun. Mereka yang tidak meminta untuk diruqyah dan tidak meminta untuk diobati dengan pengobatan al-kay, menggunakan besi panas. Fal muradu biqaulil muallif ar-ruqya wal kay, yang dimaksud dengan perkataannya al-muallif rahimahullahu taala, ruqya dan al-kay yang dimaksud di sini secara khusus adalah al-istirqa wal iktiwa, meminta untuk diruqyah dan meminta untuk dilakukan pengobatan al-kay terhadapnya. Jadi meminta untuk diruqyah, meminta untuk dilakukan pengobatan al-kay terhadapnya. Itu yang dimaksud dengan kaunu tarkir ruqyah wal kay, meninggalkan ruqyah, meninggalkan al-kay. Artinya meninggalkan meminta untuk diruqyah. Ya, meninggalkan meminta untuk dilakukan pengobatan al-kay kepadanya. As-sadisah, yang keenam, kaunul jami' litilkal khisal huwa tawakkul. Yang menyatukan dari perkara-perkara tersebut, dari mereka dilarang untuk meminta diruqyah, meminta untuk dilakukan pengobatan al-kay kepadanya. Apa yang menyatukan perkara tersebut? At-tawakkul, besarnya, sempurnanya tawakkalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khisalu hiya, perkara-perkara yang dimaksud adalah tarkul istirqa, meninggalkan atau tidak meminta untuk diruqyah, wa tarkul iktiwa, dan tidak meminta untuk dilakukan pengobatan al-kay kepadanya. Dan termasuk di dalamnya wa tarkut tatayyur, tidak melakukan tatayyur, tidak melakukan at-tatayyur. Yakni annal amil, lebih dijelaskan lagi oleh Asy-Syaikh bahwasanya penggerak, pendorong lihadhil asya, kenapa dia tidak meminta untuk diruqyah, kenapa dia tidak meminta untuk dilakukan pengobatan al-kay kepadanya, kenapa dia tidak melakukan at-tatayyur, apa pendorongnya, apa penggeraknya? Kuwatut tawakkul 'ala Allah azza wa jalla, kuatnya, besarnya tawakkalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mendasarinya. Ini yang menjadi pemacunya. Ini yang menjadi pendorongnya sehingga dia tidak meminta kepada orang lain untuk melakukan pengobatan ruqyah kepadanya. Padahal pengobatan ruqyah itu pengobatan yang mubah. Pengobatan yang mubah, yang dibolehkan di dalam agama. Tapi karena besarnya rasa tawakkalnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak merendahkan dirinya di hadapan sesama makhluk, meminta untuk diruqyah. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan sedikit setelah kita mendengarkan azan Isya terlebih dahulu. Hadza wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabi Muhammad
Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nah, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan, ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, as-sabi'ah. Al-mas'alatu as-sabi'ah, yang ketujuh adalah umku ilmi sahabati lima'rifati annahum lam yanalu dhalika illa bi'amal. Dalamnya ilmunya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka mengetahui annahum lam yanalu dzalika, mereka tidak akan mendapatkan derajat tersebut yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, illa bi'amalin, kecuali dengan amalan, kecuali didasari dengan amalan. Ay lam yanal haula'i sab'una alfan hadha thawaba illa bi'amalin, bahwa mereka yang 70.000 itu tidak akan mendapatkan pahala ganjaran yang sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan amalan, kecuali didasari dengan amal. Wa wajhuhu, dibuktikan dengan anna as-sahaba khadu fi man yakunu lahu hadha thawabul azim. Mereka senantiasa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ada 70.000 orang dari umatnya yang akan masuk surga tanpa hisab, kemudian Nabi meninggalkan majelisnya, khadu, mereka senantiasa membicarakan siapa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana amalan mereka. Bagaimana amalan mereka? Mereka senantiasa mempertanyakan. Nah, ini wadzakaru asya, dan banyak yang kemudian mereka sebutkan. Ini menunjukkan bahwa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami bahwa tauhid itu bukan hanya sekedar keyakinan saja. Tauhid itu bukan hanya sekedar keyakinan saja. Tetapi di antara tahqiqut tauhid, bentuk merealisasikan tauhid, itu harus didasari dengan amal. Itu harus didasari dengan amal. Karena itulah keyakinannya Ahlus Sunnah wal Jamaah berkenaan dengan al-iman, berkenaan dengan tauhid. Bukan hanya sekedar diucapkan, diikrarkan, diyakini di dalam hati, tetapi harus juga diamalkan konsekuensinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah konsep keimanan yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan inilah yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mempertanyakan satu dengan yang lainnya, siapa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana amalan-amalan mereka. Karena mereka paham bahwa orang yang berhak mendapatkan predikat tersebut tidak mungkin mendapatkannya tanpa didasari dengan amal. Berikutnya, ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ats-tsaminah, yang ke-8, hirsuhum alal khair, semangatnya mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kebaikan. Wajhuhu khawduhum fi hadha syai'. Ya. Yang membuktikan hal tersebut adalah sama dengan yang sebelumnya. Mereka senantiasa mempertanyakan, mereka senantiasa membicarakan siapa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka mempertanyakan? Kenapa mereka memperbincangkan, memperbicarakan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Li'annahum yuriduna ayyasilu ila natijatin hatta yakumu biha. Karena mereka ingin mengetahui hasilnya, ingin tahu jawabannya. Siapa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa amalan-amalan mereka? Hatta yakumu biha,
sehingga mereka bisa juga beramal sebagaimana yang diamalkan oleh orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Jadi hirsuhum alal khair. Dari sinilah kemudian disimpulkan mereka sangat semangat untuk melakukan kebaikan. At-tasi'ah, yang ke-9 ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fadilatu hadhihi al-ummati bil kamiyyati wal kaifiyah. Harus kita sadari sehingga kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umat yang mulia. Umat yang mulia. Umat yang memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Baik secara kuantitas, begitupun secara kualitas. Baik secara jumlah, begitupun secara kualitasnya. Kualitas keimanannya. Apa buktinya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Amal kamiyah, bagaimana membuktikan secara kuantitas? Fali'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a sawadan 'azim, a'zama min as-sawad alladhi kana ma'a Musa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepadanya kumpulan manusia yang sangat banyak. Yang sangat banyak, kumpulan umat yang sangat banyak. A'zamu minas sawadil ladzi kana ma'a Musa. Bahkan lebih banyak dibandingkan kumpulan manusia yang dijelaskan bahwa mereka adalah umatnya Nabi Musa. Jadi ini secara kuantitas, secara jumlah. Ammal kaifiyah, adapun secara kualitas, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fali anna ma'ahum haula'il ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Secara kualitas di antara mereka atau bersama dengan mereka orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifat la yastarqun, mereka tidak meminta untuk diruqyah. La yaktawun, mereka tidak meminta untuk diobati dengan pengobatan al-kay. Wala yatatayyarun, mereka tidak melakukan tatayyur, bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan tawakalnya kepada Allah. Karena sifat itu apa natijahnya? Mereka akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Ini secara kualitas. Bahwa di antara umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang kualitasnya seperti itu. Yang nanti tidak akan dihisab. Langsung akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi tidak menyebutkan siapa mereka, kecuali siapa yang disebutkan di dalam hadis Ukasha. Apa artinya? Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kita memiliki kesempatan yang sama. Semua kita memiliki kesempatan yang sama. Sejauh mana kita memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk di dalamnya. Apalagi sebagaimana yang sudah dijelaskan di riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menambahkannya, fazadani ma'a kulli alfin 70,000. Maka Allah menambahkan untukku setiap dari 1000, yang 70,000 pertama akan membawa 70,000 yang lainnya. Akan membawa 70,000 yang lainnya. Kurang kalau jumlahnya secara matematika, kalau dihitung-hitung, kurang dari 5 juta. Kurang sedikit dari 5 juta orang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belajar, kita mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya, salah satunya yang paling mulia
agar kita tahu bagaimana cara memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan tahqiqut tauhid. Apa maksud yang dimaksud dengan tahqiqut tauhid? Yang paling utama, takhlisuhu minasyirk. Memurnikannya dari kesyirikan. Tinggal kita amalkan. Tinggal bagaimana kita menjaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita mengawasi, mewaspadai jangan sampai kita melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah bab ini, bab yang akan dijelaskan adalah apa? Ada yang tahu bab setelahnya? Al-khawfu minasyirk. Takut kepada kesyirikan. Akan dijelaskan tentang kesyirikan sehingga lebih menyempurnakan ilmu sebelumnya. Kita mewaspadai dari kesyirikan, kita sudah tahu bagaimana merealisasikan, memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu lagi, fadilatu ashabi Musa. Keutamaan sahabat-sahabat Musa alaihi salam. Sahabat-sahabat Musa alaihi salam. Wa huwa ma'khudun min qawlihi, ini disimpulkan dari sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idh rufi'a li sawadun azim. Ketika ditampakkan, diperlihatkan kepadaku kelompok besar manusia. Kelompok besar manusia. Yang pertama, bukan kelompok yang kedua. Walakin qad yuqal. Kemudian kalau ada yang mengatakan inna ta'bir, ya, penggunaan kalimat kathratu atba'i Musa. Kathratu atba'i Musa. Banyaknya pengikut Musa alaihi salam. Di sini pembandingnya, banyaknya sahabat Musa alaihi salam dengan banyaknya pengikut Musa alaihi salam. Yang mana yang lebih tepat penggunaan kalimatnya? Apakah sahabatnya atau apakah pengikutnya Musa alaihi salam? Menurut Asy-Syaikh rahimahullahu taala, yang dimaksud di situ, kalau sahabat kan berjumpa dengan Nabi Musa, ya, beriman dengan Nabi Musa. Kemudian dia meninggal di atas keimanan tersebut. Itu yang dimaksud dengan sahabat. Maka yang mana yang lebih tepat di sini? Apakah sahabatnya Nabi Musa atau pengikutnya Nabi Musa? Asy-Syaikh rahimahullahu taala mengatakan kathratu atba'i Musa, banyaknya pengikutnya Nabi Musa, ansab. Itu lebih tepat. Itu lebih tepat berdasarkan petunjuk hadis. Berdasarkan petunjuk hadis. Li'anna al-hadis yaqul, karena di dalam hadis itu disebutkan juga sawadun azim fadhanantu annahum ummati. Aku menyangka bahwa mereka adalah umatku. Mereka adalah umatku. Artinya ketika disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka bukan umatnya tetapi umatnya Nabi Musa, artinya mereka orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa. Mungkin termasuk sahabatnya di dalamnya, termasuk juga meskipun bukan sahabatnya tapi yang beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Naam. Jadi pengikutnya Nabi Musa alaihi salam. Wa hadza yadullu 'alal kathrah. Dan ini menunjukkan bahwa jumlah mereka juga banyak. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini dulu yang kita sempat lanjutkan, sempat baca di pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan umur yang panjang, yang berberkah kepada kita semua, sehingga kita berusaha untuk memaksimalkan potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam rangka mengabdi, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mengetahui tujuan kita diciptakan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tujuan yang lainnya, maka
semakin menguatkan kita untuk melaksanakan, merealisasikan tujuan tersebut di dalam kehidupan kita. Bagaimanapun bentuknya, besarnya ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, semakin besar tauhid seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin ringan perkara-perkara dunia yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya. Hadza wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.